saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah. Gitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Breaking news, sungguh mereka biadab. 6 laskar FPI pengawal HRS ditembak mati. Sajian informasi yang terupdate dan juga terkini kembali kami hadirkan untuk Anda dalam Mawar Merah Indonesia. Akhirnya di sini saya tegaskan kembali, saudara, bahwa penegakan hukum adalah satu keniscayaan. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, saudara. Justice for all. Justice, keadilan itu untuk semua umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama. Semua umat manusia wajib untuk diperlakukan dengan adil, saudara. Dan penegakan keadilan itu pun juga harus menjamin setiap agama yang ada di bumi Indonesia ini tidak boleh dinistakan, saudara. Ini isyarat dari Allah bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai kepada Ahok ditahan atau dipenjara, tapi harus lebih dari itu. Surat Al-Maidah 51 harus ditegakkan di bumi Indonesia, harus diberlakukan di bumi Indonesia. Bumi yang berpenduduk mayoritas Muslim harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Gak boleh ada lagi yang menghalangi untuk penerapan surat Al-Maidah 51, saudara. Kita mohon kepada Allah, semoga ke depan langkah kita makin mantap, persatuan kita makin kuat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bela agama, mari kita bela negara, mari kita jaga Islam, mari kita jaga NKRI. Saya merasa prihatin begini, berbeda pendapat di dalam aspirasi masyarakat, aspirasi warga negara, aspirasi umat itu biasa saja. Yang penting perbedaan pendapat itu disampaikan melalui media-media yang memang diperbolehkan, bukan media kekerasan tentunya, bukan dengan ancaman, bukan dengan intimidasi, tapi dengan campaign is okay. Kita membutuhkan orang-orang yang punya moral, punya etika, kritis pada pemerintahan, terutama ketika penguasa sudah bertindak tidak benar, menyimpang dari rel konstitusi. Mudah-mudahan siapa pelakunya bisa terkuak, bisa diciduk, ya, dan tentu ditanya motifnya apa. Karena ini sudah sentuhan, hampir sentuhan badan. Ya berbeda dengan hanya verbal. Kalau verbal kan ancaman verbal itu ya namanya ancaman verbal biasa-biasa saja. Tapi ini bukan lagi ancaman verbal, tapi yang sudah sifatnya fisik. Jauh lebih berbahaya. 6 tewas saat bentrok dengan polisi, FPI mengatakan laskar tak punya senjata api. Melansir Gelora.co, Ormas Front Pembela Islam sudah mendapatkan laporan mengenai peristiwa bentrokan antara sekelompok orang tak dikenal dan anggota Polri. Akibat bentrokan fisik, 6 orang dari pihak lawan polisi meninggal dunia. Sejumlah laporan media yang mengutip pernyataan polisi mengait-ngaitkan sekelompok orang tak dikenal itu dengan pendukung Habib Rizik Syihab. Tetapi Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro sangat berhati-hati menanggapi kasus ini. Dia mengatakan kepada Suara.com jika misalnya disebutkan Laskar FPI, inilah yang perlu dicek. Setahu dia, FPI organisasi terbuka, kelaskarannya pun tertata. Dalam pemberitaan sejumlah media disebutkan, sekelompok orang tak dikenal itu menghadang polisi yang membawa rombongan Habib Rizik dan keluarga.
Dan disebutkan pula di antara sekelompok orang itu ada yang membawa senjata api untuk menyerang aparat. Sepengetahuan Sugito, anggota FPI tidak ada yang memiliki senjata api. Sugito khawatir terjadinya peristiwa itu untuk semakin menyudutkan FPI. Sugito menekankan tidak hanya sekedar senjata, peristiwanya itu seperti apa dan apa betul menyerang atau tidak itulah yang perlu dicek. Dia mengusulkan untuk mengungkap peristiwa tersebut perlu dilakukan oleh tim independen. Sementara beberapa waktu yang lalu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 30. Fadil menduga peristiwa itu berkaitan dengan rencana polisi memeriksa Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi mendapat kabar akan ada massa yang mengawal Habib Rizik dari media sosial dan isu ini sedang diselidiki. Terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan diduga adalah pengikut MRS. Kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan. Fadil juga mengatakan, karena merasa terancam, polisi melakukan tindakan. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS berjumlah 10 orang itu, sekelompok MRS yang melakukan penyerangan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Terkait dengan 6 laskar tewas, FPI mengatakan mereka diculik saat kawal Habib Rizik dan cucunya yang bayi. 6 laskar FPI tewas ditembak aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 30 pada Senin 7 Desember 2020 dini hari. FPI menyebut laskar tersebut tengah mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Hal itu disampaikan FPI melalui keterangan resmi yang diteken Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman. Dalam keterangannya, FPI mengungkapkan peristiwa itu diawali pengadangan serta penembakan terhadap rombongan Rizik beserta keluarga di dekat pintu tol Karawang Timur. FPI mengklaim ke-6 laskar itu diketahui telah diculik bukan meninggal karena ditembak. Bahwa benar ada peristiwa pengadangan, penembakan terhadap rombongan IBHRS dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IBHRS. Peristiwa itu terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur. Demikianlah tertulis dalam keterangannya yang dikutip suara.com. FPI menjelaskan, kejadian itu terjadi ketika Rizik dan keluarga termasuk cucu yang masih balita hendak menuju tempat acara pengajian keluarga. Rizik disebut masih dalam kondisi pemulihan kesehatan. Dan sekali lagi, pengajian subuh internal khusus untuk keluarga. Dalam perjalanannya, rombongan Rizik dihadang preman OTK yang diduga FPI bagian dari operasi penguntitan dan hendak mencelakakan Rizik. Menurut versi FPI, para preman itu mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal. Dalam kesempatan itu, FPI juga meminta doa untuk Rizik, namun mereka tidak mau menyebutkan di mana posisi Rizik saat ini. Tidak hanya itu, 6 laskar FPI tewas ditembak polisi, keberadaan Habib Rizik dirahasiakan. 6 orang anggota Front Pembela Islam tewas tertembak usai dilaporkan bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Cikampek pada Senin, 7 Desember 2020. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, ke-6 pengikut Habib Rizik ditembak karena melakukan perlawanan. Tadi pagi sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang didampingi Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya, Jakarta. Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizik. Massa berada dalam sebuah kendaraan. Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Rizik, petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS, di mana 6 orang meninggal dunia. Sementara itu, Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis SPDI dalam rilis yang diterima Indopolitika mengatakan bahwa rombongan kendaraan yang membawa Habib Rizik Syihab dan keluarganya sempat dihadang dan ditembaki oleh orang tak dikenal di suatu ruas jalan tol di Jakarta pada Senin subuh tadi. Sobri Lubis menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula saat Rizik bersama keluarganya hendak menuju acara pengajian subuh khusus keluarga inti pada Senin dini hari. Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan HRS tiba-tiba dihadang oleh orang tak dikenal. Dia menduga orang-orang tersebut merupakan bagian dari operasi penguntitan untuk mencelakakan Rizik.
Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada Laskar Pengawal Keluarga. Dan hingga saat ini, Sobri mengatakan keberadaan HRS masih dirahasiakan demi keamanan.